Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi, BP 171084-2007. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Wisata Pantai Cerocok Painan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama di sini ada bab 1 pendahuluan, yang mana di situ ada latar belakang dan saya mengambil landasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, khususnya Pasal 4 tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memupuk jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. Dan landasan yang kedua di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat memahami dan mengembangkan potensi daerah yang dianggap memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah. Karena hal itulah pemerintah daerah dapat untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sini setiap daerah diwajibkan meningkatkan pendapatan untuk lebih maju lagi ke depannya. Dan selanjutnya di sini Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Karena daerahnya memiliki banyak destinasi wisata mulai dari wisata alam, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam pembangunan pariwisata Sumatera Barat termasuk ke dalam 10 provinsi yang menjadi kawasan pengembangan pariwisata nasional karena Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk bisa dikembangkan. Namun itu tertera pada Peraturan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025. Sumatera Barat memiliki 2 destinasi wisata nasional yaitu DPN Mentawai Seberut dan sekitarnya serta DPN Padang Bukit dan sekitarnya. Selanjutnya pesisir selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus. Tetapi dalam pengembangannya perlu adanya pembenahan lebih lanjut. Kabupaten Pesisir Selatan tidak begitu jauh dari Kota Padang, hanya berjarak sekitar 75 km dari Kota Padang. Kabupaten Pesisir Selatan sangat banyak memiliki destinasi wisata antara lain objek wisata Pantai Cerocok Painan, objek wisata Mandes di Tarusan, objek wisata Jembatan Akar di Nagari Pulih, objek wisata Batu Bedua di Nagari Lempo, objek wisata Pasir Putih di Kampak. Dari sini dapat dilihat jumlah kunjungan per objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2017 sampai 2019 dilihat peningkatan per tahunnya, dan pada pertengahan tahun 2019 terlihat penurunan karena adanya dampak COVID-19. Yang mana pada saat itu objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan sering buka tutup dan dibatasi wisatawan untuk masuk ke dalam objek wisata tersebut. Selanjutnya di sini ada kontribusi pariwisata terhadap ADB Kabupaten Pesisir Selatan. Dan dapat dilihat pada tabel kontribusi begitu naik setiap tahunnya dan terlihat penurunan pada tahun 2020 karena dampak COVID-19 tersebut. Salah satu destinasi yang turut menyumbang PAD tersebut adalah objek wisata Pantai Cerocok. Pantai Cerocok sendiri menjadi destinasi induk atau utama karena Pantai Cerocok terletak di ibu kota pesisir selatan dan sangat mempesona dengan akses yang begitu mudah untuk ditemukan. Pantai Cerocok Painan merupakan pantai yang sangat terkenal di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, karena memiliki panorama yang sangat indah dan terkenal di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Barat. Karena memiliki panorama yang sangat indah dan eksotis. Dengan keindahan yang dimiliki oleh Pantai Cerocok, maka dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata yang lebih maju untuk depannya. Selain keindahan itu sendiri, wisatawan juga bisa menikmati hamparan pasir pantai yang masih asri sebagai salah satu destinasi wisata yang memiliki keindahan yang luar biasa di Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mampu untuk mengembangkan Pantai Cerocok untuk lebih maju ke depannya, baik itu ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Selanjutnya di sini kawasan Pantai Cerocok merupakan salah satu kawasan pariwisata yang menjadi tujuan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan Pantai Cerocok juga termasuk dari 4 yang ditetapkan menjadi kawasan utama rencana induk pembangunan pariwisata. 4 kawasan tersebut adalah Kawah Bete, Mandeh, Cerocok, Pasir Putih Kambang, dan situs sejarah Mandeh Rupiah Lunang yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah 2 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan atau RIPK. Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana yang dimaksud pasal 8 terdiri dari KUPK Mandeh Kecamatan Koto Eksekutif Terusan yang terdiri dari KSPK Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara. Yang kedua KPK Cerocok Penan Kecamatan Nampat Jurai yang terdiri dari KSPK Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera. Yang ketiga KPK Pasir Putih Kecamatan Longayang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Ranah Pesir serta KPPK Kecamatan Linggosari Baganti, dan yang terakhir KPK Rumah Gadang Mandeh Rupiah Kecamatan Lunang yang terdiri dari KSPK Kecamatan Air Purah, Kecamatan Pancong Soal, Kecamatan Basan Pada Balai Tapan, dan Kecamatan Selaut serta KPPK Kecamatan Ranah Empat Hulu Tapan. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah, yang mana di sini rumusan masalah saya bagaimana pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan Pantai Cerocok Penan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan selanjutnya tujuan penelitian, yang mana tujuannya mendeskripsikan pembangunan wisata berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Cerocok Penan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya manfaat penelitian, saya memakai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada studi penelitian yang relevan, yang saya memakai skripsi Widar Dirwan Astarta pada tahun 2022 menjelaskan dampak pembangunan objek wisata Jembatan Akar Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pendekatan pariwisata berkelanjutan. Dan selanjutnya ada kita Scott tadi pada tahun 2020 menjelaskan bagaimana pembangunan berkelanjutan pada kawasan Taman Marga Satwa Budaya Kinantan TMSBK Kota Bukit Tinggi dan seterusnya. Selanjutnya masuk pada teori peneliti yang digunakan yaitu teori pariwisata berkelanjutan dari John Swartbolt, yang mana John Swartbolt sendiri mengemukakan 3 dimensi. Yang pertama di sini ada dimensi ekonomi, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, menambah pendapatan lokal, merangsang industri kreatif dan investasi, kenaikan biaya, kemacetan, wisata musiman. Dan masuk yang kedua yaitu dimensi lingkungan. Yang pertama flora dan fauna, erosi dan polusi, keindahan alam. Selanjutnya dimensi sosial, yang mana ada equity, equal, opportunity, dan etnik. Selanjutnya masuk pada skema pemikiran, yang mana saya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Selanjutnya di sini ada definisi konsep, yang mana yang pertama pariwisata, yaitu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan untuk masyarakat yang berkunjung. Yang kedua masuk pada konsep pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata kawasan Pantai Cerocok salah satu pengembangan yang merealisasikan pada pelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat yang akan datang. Yang ketiga masuk pada pariwisata berkelanjutan konsepnya, yang mana John Swartbolt sendiri mengemukakan bahwa pembangunan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan pelestarian alam yang bisa dikembangkan pada masa yang akan datang untuk kebutuhan pada masyarakat yang akan menikmatinya. Selanjutnya di sini ada definisi operasional yang dapat dilihat pada tabel. Ada dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Selanjutnya masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada pendekatan penelitian dan desain penelitian, yang mana saya memakai pendekatan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Jenis data terdiri dari primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pemeliharaan informasi, yaitu saya memakai purpose sampling teknik. Selanjutnya di sini ada peranan,
yang mana di sini saya memakai instrumen utamanya jadi Peranet. Selanjutnya di sini ada unit analisis. Unit analisis yang saya pakai yaitu Lembaga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu saya memakai tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, verifikasi, dan penegasan kesimpulan. Selanjutnya masuk kepada teknik keabsahan data, yaitu saya memakai triangulasi data. Masuk pada bab 4, yaitu deskripsi lokasi penelitian. Di sini ada gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat dilihat pada gambar. Begitulah bentuk gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat, bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki panjang pantai 234 km dari batas utara ke batas selatan, serta memiliki 53 pulau kecil. Topografinya yang terdiri dari dataran, gunung, perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Jadi masuk pada batas-batas Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah timur ada Kabupaten Solok Selatan dan Kerinci, sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah selatan ada Kabupaten Moko-Moko, dan sebelah utara ada Kota Padang. Selanjutnya masuk pada gambaran umum kawasan Pantai Cerocok. Kawasan Pantai Cerocok adalah salah satu kawasan yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Cerocok terletak di Penang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan Empat Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk mencapai lokasi Pantai Cerocok biasanya menggunakan transportasi umum dari Pasar Painan mengarah langsung ke lokasi wisata, sedangkan pengunjung yang datang dari Kota Padang jarak untuk menuju kawasan Pantai Cerocok Painan yaitu 77 km, biasanya menggunakan kendaraan umum seperti travel atau kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan membangun infrastruktur di sekitar kawasan objek wisata bertujuan sebagai salah satu pengembangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang sudah dibangun seperti masjid, musola, taman wisata, jembatan penghubung, gazebo tempat istirahat, tempat pedagang berjualan, WC, wahana, penginapan, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada bab 5, temuan analisis data. Yang pertama itu pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Pantai Cercok Penang. Termasuk pada indikatornya pembangunan berkelanjutan dimensi ekonomi. Yang pertama, manfaat dimensi ekonomi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan pada objek wisata yang akan menimbulkan manfaat, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menimbulkan berbagai lapangan pekerjaan. Yang kedua, kenaikan biaya dalam dimensi ekonomi. Pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya perekonomian di suatu destinasi wisata pariwisata. Selanjutnya masuk pada penciptaan lapangan pekerjaan. Di sini dapat dilihat tabel jumlah pedagang yang berjualan di Pantai Cerocok, yang mana jumlah pedagang di kawasan Pantai Cerocok sendiri sudah cukup banyak, mulai dari pedagang souvenir, pedagang makanan kecil, warung nasi, kafetarian, dan lain-lain. Selain banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Cerocok, pertumbuhan perekonomian akan terus berkembang di kawasan wisata Pantai Cerocok. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan di kawasan wisata Pantai Cerocok ini akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar kawasan wisata Pantai Cerocok. Selanjutnya masuk pada menambah pendapatan asli daerah. Dapat dilihat pada tabel data PAD sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sampai 2020, yang mana dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya dampak COVID-19 yang sangat merugikan bagi PAD pada Kabupaten Pesisir Selatan, yang pada saat itu menimbulkan suatu efek tidak baik bagi pariwisata sendiri. Selanjutnya masuk pada retribusi kawasan Pantai Cerocok. Dapat dilihat retribusi masuk kawasan Pantai Cerocok bisa dibilang cukup terjangkau bagi wisatawan yang mau berkunjung ke kawasan itu.
dan dapat dilihat pada tabel retribusinya. Selanjutnya masuk retribusi warna Pantai Cirocco. Wisatawan sendiri dapat bermain wahana di kawasan ini. Yang pertama ada wahana snorkeling, flying fox, banana boat, wahana donat, dan jet ski. Dan di sini juga tertera perahu untuk menyeberang ke Pulau Cingkuk. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah cukup terjalin dengan baik, tapi harapan peneliti mengharapkan harus memiliki inovasi pengembangan yang lebih baik untuk kedepannya agar kawasan wisata Pantai Cirocco semakin berkembang lagi dan ramai pengunjung yang datang dan akan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pesisir Selatan dalam sektor pariwisata yang terkhususnya dari kawasan wisata Pantai Cirocco. Selanjutnya di sini ada merangsang industri kreatif, menjaga usaha masyarakat dan investasi. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memperdaya cipta dan daya kreasi suatu individu. Pada kawasan wisata Pantai Cirocco ini sendiri sudah adanya rangsang industri kreatif yang masuk dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Cirocco. Masuk pada kenaikan biaya, kenaikan harga dalam pengembangan objek wisata berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Cirocco, tidak adanya kenaikan harga yang signifikan daripada yang biasanya, karena sudah adanya masukan dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan agar tidak adanya terjadi pemotongan harga sesuka hati bagi masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Contoh seperti kasus premanisme yang dulu memungut biaya lebih terhadap wisatawan yang berkunjung atau bisa disebut itu pungutan liar. Di sini dapat dilihat tempat pedagang berjualan dan salah satu kondisi parkir di sekitar kawasan Pantai Cirocco dan juga taman hiburan di kawasan Pantai Cirocco. Selanjutnya masuk pada pembangunan berkelanjutan dimensi sosial budaya. Yang pertama ada equity. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya mementingkan kedatangan jumlah wisatawan saja, tapi juga memberikan pembinaan terhadap pedagang supaya tidak adanya kesenjangan harga dan bersikap adil terhadap wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya ada yang kedua yaitu equal. Pihak pemerintah maupun pedagang yang berjualan mampu memberikan sikap yang sama terhadap wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Hanya perbedaan bahasa saja yang sedikit menjadi kesulitan bagi pedagang untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Cirocco. Selanjutnya yang ketiga ada opportunity. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kerjasama dengan beberapa dinas lainnya dan pemuda sadar wisata yang mana itu dapat membantu dalam pembangunan infrastruktur dan akan dapat membantu perekonomian di sekitar kawasan Pantai Cirocco. Pemerintah daerah akan mendapat penambahan PAD. Yang keempat ada etik. Kedatangan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Cirocco tidak mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan bahasa Minang. Karena wisata di kawasan Pantai Cirocco sendiri sudah dari kecil orang-orang di sana terbiasa dengan bahasa Minang, dan budaya yang datang dari luar maupun dari dalam Indonesia tidak dapat mempengaruhi bahwasanya masyarakat di sekitaran kawasan Pantai Cirocco mengubah gaya bahasa mereka. Selanjutnya masuk pada pengembangan berkelanjutan dimensi lingkungan, yaitu flora dan fauna. Dapat dilihat pada gambar yaitu keasrian rimbun kawasan Pantai Cirocco dan Pulau Cingkuk dan Batu Kereta. Nah, di sini juga ada gambar spanduk wisata minum sampah di sekitar kawasan Pantai Cirocco. Kondisi flora dan fauna di kawasan Pantai Cirocco masih cukup terawat karena adanya himbauan dari pihak dinas kepada masyarakat setempat dan pengunjung yang akan datang ke kawasan Pantai Cirocco untuk sama-sama menjaga kelestarian yang ada di sekitar kawasan dan menjaga ekosistem alam supaya terjaga keasriannya. Masuk pada erosi dan polusi. Di sini dapat dilihat gambar tempat sampah di sekitar kawasan Pantai Cirocco. Jika melihat dari segi lingkungan kawasan wisata Pantai Cirocco cukup baik terjaga keasriannya, karena kondisi udara di sekitar kawasan wisata sangat segar karena dilihat oleh pohon hijau dan rindang
Dalam pengelolaan sampah di sekitar Kabupaten Cirebon, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Selatan menyiapkan fasilitas tempat sampah di sekitar kawasan Pantai Cirebon. Masuk pada keindahan alam, yang mana dapat kita lihat di sini keindahan alam di kawasan Pantai Cirebon, yang mana sangat mempesona mata wisatawan untuk datang ke kawasan wisata tersebut. Keindahan alam yang dimiliki kawasan Pantai Cirebon yang sangat asri dan enak dipandang mata, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah cukup banyak melakukan pembangunan di kawasan wisata Pantai Cirebon, dan peneliti berharap pembangunan di kawasan Pantai Cirebon bisa lebih baik ke depannya. Terakhir masuk pada bab 4, bab 6 yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, dalam berwisata berkelanjutan pada kawasan wisata Pantai Cirebon memiliki berbagai manfaat seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peneliti menemukan bahwa dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Cirebon, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan langsung menyerahkan pengelolaan kawasan Pantai Cirebon kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga supaya tetap berjalannya pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata Pantai Cirebon dan biasanya meningkatkan PAD Kabupaten Pesisir Selatan dalam sektor pariwisatanya khususnya. Dari segi dimensi lingkungan, dengan adanya pembangunan di sekitar kawasan Pantai Cirebon tidak merusak keaslian bangsa alam yang ada di kawasan wisata Pantai Cirebon. Karena pembangunan infrastruktur yang dibangun tidak merusak keaslian yang ada, terkhususnya pada batu kereta yang menjadi ciri khas di kawasan Pantai Cirebon karena memiliki bentuk unik yang menambah nilai sejarah di dalamnya. Dalam pemeliharaan ekosistem di laut maupun di darat, pihak Dinas Pariwisata sudah memberikan pemberitahuan dan himbauan untuk tidak merusaknya. Dalam segi perawatan terhadap lingkungan di kawasan Pantai Cirebon sudah dilakukan dengan baik. Contohnya seperti memperbaiki jembatan yang disambungkan ke area batu kereta dan merawat fasilitas-fasilitas yang disediakan, dan dengan adanya pembangunan di sekitar kawasan Pantai Cirebon tidak menghilangkan nuansa alam di kawasan wisata Pantai Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Pantai Cirebon memenuhi unsur-unsur pariwisata berkelanjutan, sehingga dapat untuk dikembangkan dengan menggunakan teori pariwisata berkelanjutan menurut John Swartberg, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi lingkungan. Pariwisata berkelanjutan sudah dilakukan cukup baik oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dengan kerjasama dengan pihak terkait. Sesuai analisa dinas, para pedagang dan masyarakat cukup senang dapat meningkatkan pendapatan mereka karena tujuan dari sebuah pembangunan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan akan meningkatkan PAD sektor pariwisata daripada sebelumnya. Selanjutnya masuk pada saran yang pertama, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terkhususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, harus melakukan pengembangan terhadap tempat wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya fokus pada beberapa kawasan wisata saja. Yang kedua, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga lebih meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekitar kawasan wisata Pantai Cirebon agar bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai nilai jual untuk bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri terhadap wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Pantai Cirebon. Yang ketiga, perlu masih banyaknya pemberitahuan dan pelatihan kepada pemuda dan masyarakat sekitar agar tidak terjadinya tindakan yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan, meningkatkan harga jual beli barang sembarangan, dan lain-lain. Keempat, perlunya untuk berkolaborasi dengan lebih baik lagi agar pengelolaan di kawasan Pantai Cirebon lebih berkembang ke depannya, baik itu dalam pembangunan infrastruktur maupun untuk kemajuan kawasan Pantai Cirebon. Yang kelima, harus adanya tindakan yang tegas dalam satu permasalahan agar pengelolaan kawasan Pantai Cirebon berjalan dengan baik dan membuat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar untuk lebih nyaman berada di kawasan Pantai Cirebon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada skripsi penelitian saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.